Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, kita berjumpa kembali dengan saya, Mas Pul Elektronik. Hari ini saya akan membahas satu TV, yaitu merek Panasonic. TV ini kerusakannya bila di-on-kan atau dinyalakan, TV ini keluar raster biru, namun di bagian atas layar terdapat garis-garis putih atau garis blinking. Nah, inilah gangguannya, sangat mengganggu apabila muncul garis-garis blinking tersebut di bagian atas. Sangat mengganggu. Jadi terlebih dahulu sebelum kita periksa, kita akan tes seperti apa gangguan garis-garis blinkingnya atau garis benang. Saya nyalakan dulu TV-nya, saya on-kan powernya. Lampu indikator warna hijau sudah menyala. Kita tunggu sejenak layarnya. Nah, inilah gangguannya sobat-sobat. Ada garis blinking halus atau garis benang. Saya zoom. Nah, ini sobat-sobat. Saya zoom gambarnya. Saya zoom rasternya. Saya zoom kameranya. Nah, muncul dia garis-garis benang atau garis blinking. Sobat-sobat, itulah gangguannya. Jadi kita akan periksa mesinnya. Oke sobat-sobat, kita akan periksa mesinnya. Di mana gerangan penyebab kerusakannya. Biasanya sobat-sobat, kalau terdapat garis blinking di bagian atas layar, pada umumnya di TV tabung, biasanya gangguan terdapat di bagian vertikalnya. Penyebabnya itu rata-rata elko-nya atau kapasitornya. Jadi kita cek dulu kapasitor elko-nya di bagian vertikal. Jadi sobat-sobat, bagian vertikalnya ini ada pendinginnya atau headsinnya. Kita lihat dulu kapasitornya apakah ada yang gembung di bagian vertikal. Mohon maaf saudara-saudara, rekan-rekan para tuser, suara saya agak parau jadi mungkin kurang bagus kedengaran. Tapi ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut. Biasanya penyebab kerusakan yang mengakibatkan garis blinking atau garis benang, biasanya elko yang bernilai 50 volt 100 mikro atau 35 volt 100 mikro.
Jadi kita cek dulu elko 50 voltnya atau 35. Oh ternyata ini elko 50 volt, 50 volt 100 mikro. Jadi kita coba ganti dulu. Kita coba ganti yang ini. Oke sobat-sobat, elkonya atau kapasitornya 50 volt 100 mikro. Sobat-sobat, saya sudah dapatkan elko 50 volt 100 mikro. Kita akan ganti dulu. Mudah-mudahan bisa normal kembali atau gangguannya bisa hilang. Oke sobat-sobat, kita akan tes apakah gangguannya sudah hilang atau belum. Kita tes kembali. Saya nyalakan TV-nya. Ternyata tidak ada perubahan. Garis blinking atau benang masih muncul. Saya matikan kembali TV-nya. Ternyata sobat-sobat, pergantian elko 50 volt 100 mikro ternyata tidak ada perubahan. Namun biasanya seperti TV LG, kalau terdapat garis-garis blinking di atas layar, bagian atas layar, biasanya rata-rata kapasitor
atau elko 50 volt 100 mikro atau 35 volt 100 mikro yang bermasalah. Setelah pergantian, dia langsung normal. Tapi kenyataannya ini merek Panasonic, saya ganti karena penyakitnya sama, yaitu terdapat garis blinking di bagian atas layar. Jadi saya langsung ganti elko 50 volt 100 mikronya, ternyata tidak ada perubahan. Tetap masih muncul garis blinking atau garis benang. Jadi kita cari kembali elko-elko di bagian vertikal karena gangguannya berada di blok vertikal. Jadi kita coba ganti lagi nih. Jadi saya coba ganti lagi nih, periksa ini elko di blok vertikal juga yang nilainya 50 volt 220 mikro. Kita cabut dulu, baru kita ganti. Kita periksa apakah bermasalah. Kalau bermasalah kita ganti. Nilainya 50 volt 220 mikro. Kalau kita lihat ini tidak cacat, normal. Kalau kita ukur sobat-sobat, kalau kita ukur kapasitor ini masih normal. Kita tes dulu. Kalau kita ukur kapasitor ini untuk mengetahui apakah dia normal atau tidak. Ini masih normal. Tapi kalau dia lirik arus, dia sudah tidak bisa, kemungkinan besar dia sudah tidak bisa bekerja dengan normal. Jadi kita coba ganti saja, karena tidak selamanya dalam pengukuran itu normal. Setelah kita pasang dia tetap normal, sering sekali mengecoh. Jadi harus kita teliti kalau masalah elko. Tidak bisa kita yakini betul kalau kita ukur bahwa dia masih normal. Tidak menutup kemungkinan hasil pengukuran kita itu normal. Setelah kita pasang, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi kita coba ini, apakah dia normal setelah diganti atau tidak. Sekarang saya gantikan dengan nilai 50 volt 330. Ini 50 volt 220. Saya angkat sedikit 230
330 karena kebetulan saya habis yang nilai 220 mikronya. Jadi saya cuma pakai 330. Saya angkat sedikit karena ini termasuk tegangannya berhubungan dengan tegangan inputnya, input IC. Dipasang dulu. Oke sobat-sobat, saya sudah menggantinya. Sekarang kita tes kembali apakah sudah hilang. Saya nyalakan TV-nya. Kita tes dulu. Kita nyalakan TV-nya. Tunggu sejenak. Nah, sobat-sobat, garis blinkingnya sudah hilang atau garis benangnya. Saya zoom dulu, memperbesar untuk melihat tampilannya. Nah, ini bagian atas sudah hilang. Sudah hilang. Sudah normal kembali. Oke, sobat-sobat. Oke, sobat-sobat. Setelah pergantian kapasitor elko yang nilainya 50 volt 220 mikro, akhirnya TV ini bisa normal kembali. Jadi sebagai kesimpulan dalam hal memperbaiki TV Panasonic yang mempunyai gangguan seperti ini, yaitu terdapat garis-garis benang di bagian atas layar atau garis blinking. Nah, pada umumnya yang mengakibatkan garis blinking pada layar, khususnya TV-TV merek LG, itu rata-rata 50 volt 100 mikro. Tapi kenyataannya saya sudah ganti tadi. Ya 50 volt 100 mikro ternyata tidak ada perubahan.
tidak ada perubahan. Setelah saya cari kembali di bagian vertikal juga, saya menemukan elko ini, awalnya saya ragu, apakah ini penyebabnya atau bukan. Jadi saya coba saja cabut, karena berada di blok vertikal, saya cabut, kemudian saya periksa, ternyata tidak mencurigakan karena bodi juga mulus, bagus, tidak ada kembung, tidak ada cacat. Jadi saya ragu bahwa apakah saya salah penafsiran bahwa ini bermasalah atau tidak. Tapi karena hanya ada berapa kapasitor elko di bagian blok vertikal, jadi saya berinisiatif bahwa coba saja ganti karena tidak selamanya menurut pengukuran normal. Nah, setelah dipasang bisa normal juga, tidak mutlak, tergantung dari kondisinya barang tersebut. Nah, setelah saya ganti dengan yang baru dan kita tes, alhamdulillah TV-nya kembali normal. Garis-garis blinking hilang di atas layar. Maaf rekan-rekan Tuser, suara saya agak parau, jadi berapa lama saya tidak mengupload konten karena suara saya tidak bisa keluar. Jadi mohon maaf sobat-sobat semua. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas tentang kerusakan TV Panasonic bisa bermanfaat pada teman-teman Tuser dimanapun berada. Dan mohon kiranya teman-teman, bila masih ada yang belum subscribe, tolong kiranya di subscribe dan di share dan di like, serta jangan lupa kirimkan teman-teman yang lain yang belum sempat menonton video-video saya ini. Dan kalau ada hal yang tidak dimengerti, silakan berkomentar. Mudah-mudahan saya sempat memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Karena dalam hal servis TV, dengan ketelitianlah kita bisa menemukan suatu penyebab kerusakan TV-TV yang kita kerjakan. Jadi butuh kesabaran. Oke sobat-sobat semua, sekian dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita sambung lagi dengan video-video yang lebih dibutuhkan lagi, atau video-video yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua dimanapun berada. Saya dari Maspul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.